Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita mampu untuk hadir di acara majelis ngaji bareng yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi, dan juga sebagai saksi bahwa kita pada malam hari ini adalah mempelajari agama Allah sebagai bukti cinta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kajian dimulai perlu kami informasikan, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah ikut serta membantu berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Al-Ikhlas Putra di Pondok Putra sana. Tahap pembangunan ya, info yaitu membuat slope ya, slope ngeram besi bagian atas ya. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti akhir ya, dan ini menjadi amal buat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi atas nama panitia pembangunan dan Yayasan Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih banyak, lebih berkah, dan dicatat sebagai amal jariah. Ya, selanjutnya ya, informasi sekaligus minta doanya. Ada saudara iparnya Pak Fatahan yang hari ini sedang sakit ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, habis operasi ya, dan masih melanjutkan perawatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dari penyakitnya, diangkat penyakitnya sehingga bisa sembuh lagi. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi yang menderita atau yang sakit dan juga keluarganya. Karena kita nggak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih ngerti mana yang terbaik, dan kita nggak tahu apa-apa. Terkadang kita itu sering mengira bahwa itu yang terbaik bagi kita, tapi ternyata tidak gitu. Dan begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita mengira itu wah kurang bagus, itu kurang baik, ternyata rencana Allah itu yang lebih baik. Maka mudah-mudahan Allah memberikan rencana yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan memberikan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, selanjutnya mari kita simak kajian bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI. Nanti di pemaparan beliau barangkali ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di session tanya jawab. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadisi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini untuk belajar bareng, mendalami keislaman kita, agar keislaman kita bukan hanya sekedar menempel di KTP,
bukan sekedar di peci kita, bukan sekedar di baju kita, tapi keislaman juga itu keislaman kita betul-betul mendalam dalam hati kita, demikian juga dalam pola pikir kita, sehingga cara berpikir kita itu cara berpikir yang islami. Jangan sampai agama kita agama Islam, akan tapi pola pikir kita itu pola pikir kapitalis, pola pikir sekularisme, ya. Sehingga gak nyambung, ya. Ini ngomongnya Islam tapi yang keluar dari lisan dia itu kok seperti ini. Ini ngomongnya Islam akan tetapi omongan-omongan dia, apa yang dia kerjakan itu kok jauh dari keislaman. Makanya Rasulullah SAW beliau mewanti-wanti kita, ya. Beliau katakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah, ya. Celaka, sangat merugi para budak harta, para budak pakaian, ya. Artinya seorang muslim itu aslinya dia hamba Allah, ya, budaknya Allah. Tapi kemudian dia beralih, ya, tidak lagi mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengabdikan dirinya pada harta. 24 jam waktunya habis untuk mencari harta, ya. Jadi bergeser cara berpikirnya bukan Islami lagi tapi yang lainnya. Ini sangat mempengaruhi, ya, cara kita di dalam menilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita ini Allah beri kita nikmat yang luar biasa, tapi kita mikirnya itu bukan sebuah nikmat. Kita lebih iri kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Mestinya kita bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Kita bisa sholat jamaah, kita bisa ngaji, kita bisa mendidik anak-anak kita bisa tinggal bareng dengan mereka, ngawasi mereka. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Dan kita bisa makan, nggak kelaparan. Ya, terkadang kita itu melihat ke orang lain, oh enak dia, kerjanya jauh, uangnya banyak. Padahal dia nggak sempat sholat jamaah, nggak sempat ini. Pikirannya hanya pikiran duitnya banyak. Padahal duit banyak juga pengeluarannya banyak, ya. Terkadang kita seperti itu. Itulah pinternya setan, ya. Pinternya setan itu menganggap hidayah itu kecil, sehingga kita lebih tertarik dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya. Tertarik karena apa? Dia bebas hidup dan lain sebagainya. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dalam segala sisi kehidupan kita harus seperti itu. Termasuk cara menilai sesuatu, cara menilai apakah ini mulia atau tidak, harus seperti itu, ya. Dan Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya itu mengajarkan kepada kita mensyukuri, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi binatang-binatang itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an itu mereka selalu bertasbih kepada Allah, menikmati syukur. Semut bersyukur atas nikmat rezekinya yang dekat, ya. Dia tidak iri dengan burung, ya. Tidak iri dengan burung. Kalau dia iri dengan burung, enak punya sayap, bisa kemana-mana cari makanan. Padahal Allah jadikan makanan dia dekat,
Ya, jadi Allah jadikan makanan dia ini dekat karena dia hanya punya kaki-kaki. Burung Allah kasih sayap dan Allah jadikan makanannya jauh. Seharian keliling baru dapat. Ya, jadi mari kita di dalam memandang itu kita pakai cara pandang yang Islami, berpikir yang Islam. Kita syukuri nikmat Islam ini adalah nikmat yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan menghadirkan Islam ini sampai Allah mengutus manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam dengan syariat yang luar biasanya ini, yang detail sekali itu, Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung. Allah pilihkan nabi terakhirnya itu adalah manusia terbaik. Allah turunkan Al-Quran sebagai panduannya. Nah, kita sebagai umat Islam ya harus tadi memakai. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan yang begitu istimewa kepada kita, Islam dengan panutannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, kemudian kita anggap remeh. Kita tidak terapkan aturannya, kita tidak mempelajarinya. Rasulullah katakan Rasul Amril Islam. Kepala segala urusan itu adalah Islam. Kalau mau sukses dalam segala hal maka pakai tata cara yang Islami. Itu yang barokah. Ya. Kalau pengen pernikahan yang barokah, pernikahan yang Islami. Keluarga yang barokah, keluarga yang Islami. Perdagangan yang barokah, perdagangan yang Islami. Ya. Jadi kita diperintahkan belajar Islam secara mendalam itu agar kita ini bisa mensyukuri nikmat Islam ini, kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan kita tidak salah dalam menilai sesuatu. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan man qara'al Qur'an tsumma ra'a hadan utiya afdal mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Barang siapa yang Allah beri rezeki Al-Quran, ya. Barang siapa yang Allah memberikan kepadanya rezeki Al-Quran, dia bisa hafal Al-Quran, dia bisa paham Al-Quran, Allah berikan kesempatan kepada dia untuk bisa menekuni Al-Quran, ngaji Al-Quran, lalu kemudian dia melihat anna ahadan utiya afdal mimma utiya, dia melihat orang lain yang diberikan nikmat selain Al-Quran itu lebih utama. Oh enak, dia paham ilmu ini, dia paham ilmu ini, paham ilmu ini. Ya. Dia lebih condong memuji itu. Maka faqad istasghara, sesungguhnya dia telah menganggap kecil, telah merendahkan sesuatu yang Allah agungkan. Ya. Jadi ini menyindir kepada kita, ya. Jadi kalau Allah kasih kita hidayah, itu harus dipandang itu luar biasa, nilainya luar biasa. Jangan kemudian kita menoleh kepada orang lain yang tidak mendapatkan hidayah, kita oh enak dia seperti ini. Dia nggak dapatkan hidayah, rezekinya kok banyak. Saya yang dapat hidayah kok rezekinya sedikit. Padahal terkadang Allah membatasi rezeki kita itu karena Allah sayang kepada kita. Allah singkirkan rezeki-rezeki yang tidak halal. Allah pilihkan, saringkan rezeki yang barokah. Ya. Terkadang kan seperti itu. Jadi riwayat ini ya, mengingatkan kepada kita agar kita tidak salah pikir. Jadi melihat sesuatu itu pakai kacamata Islam. Jangan pakai kacamata yang lainnya. Kita orang Islam, pakai kacamatanya kacamata Islam. Ya, karena Rasul Amri al-Islam. Kunci kepala segala urusan kalau pengen sukses ya Islam, pakai cara Islam. Ya, dalam segala hal. Nah, makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah katakan faqulu syahadu bi anna muslimun.
katakan, saksikan bahwasanya kami orang-orang muslim, kami bangga menjadi orang Islam, ya. Kami terhormat menjadi orang Islam, ya. Kemudian dalam surat Yunus 58 Allah juga mengingatkan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ingatkan kepada umatmu, katakanlah sungguh dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira, bangga dengan kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta yang orang-orang kumpulkan, ya, dari yang lainnya, dari isi dunia ini, ya. Jadi terkadang kita, karena yang kita pandang itu terkadang mengajak kepada cara berpikir yang keliru, sehingga kita kadang terbawa, ya. Jadi kita sering tertipu dengan sinetron, ya. Dulu, kalau sekarang kan sudah jarang orang lihat televisi. Kalau dulu orang selalu lihat televisi, cara berpikir, cara pandangnya itu kan dibuat agar terbawa oleh sutradara. Jadi mereka yang sukses itu adalah orang yang kaya raya, kemudian hidupnya serba kecukupan, bebas hidupnya, tidak ada aturan, ya. Tergantung sutradaranya kan gitu. Tapi kebanyakannya seperti itu, sehingga yang diburu pengen jadi seperti dia. Padahal setiap yang ada itu semuanya mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini Allah bukakan, Allah lapangkan hartanya, mesti ada ujian di sisi yang lainnya. Terkadang orang Allah jadikan dia ini ahli di bidang kedokteran, ternyata anaknya ini stres, dia nggak bisa nyembuhkan, padahal dia kepala rumah sakit, ya. Kadang macam-macam. Kadang kita diuji dari sisi harta kita, ya. Tapi bagi mereka yang kemudian ridho, selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu lapang, ya. Jadi contoh terbaik kita dalam menjalani hidup ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidupnya enggak wah, ya. Bahkan hidupnya sederhana, meskipun hartanya betul-betul melimpah, karena beliau rujukan para sahabat, butuh apa mesti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kepala negara, ya. Apakah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang digambarkan sinetron tersebut, serba wah, harta menumpuk dan yang lainnya? Enggak, ya. Memang pernah, ya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan, aradu alayya rabbi liyaj'ala li fatha'a Makkah dhahaban. Allah pernah menawarkan kepadaku, maukah aku jadikan engkau orang terkaya, yaitu Allah jadikan hamparan Mekah, padang pasir Mekah itu emas, ya. Jadi kalau pasir kan nggak ada nilainya, tapi ini semuanya emas, sehingga kamu nggak usah capek-capek kerja, ini ya, hidupmu hidup terkaya itu emas batha, padang pasirnya itu Allah rubah jadi emas milik Rasulullah SAW, ya. Menjadi orang terkaya di Mekah. Tapi kata Rasulullah SAW, fakultu la ya Rob, enggak, saya enggak mau itu ya Rob. Walakin asba yauman wa aju yauman. Aku pengen sehari kenyang dan sehari lapar, ya. Yang aku inginkan sehari kenyang, sehari lapar. Fa idza ju'tu tadarratu ilaika wa dzakartuka. Karena itu hidup paling nikmat itu. Hidup selang-seling. Kalau hanya tadi punya emas selebar tadi padang pasir Mekah, nah itu enggak nikmat, kata Rasulullah. Aku pengen hidup nikmat itu hidup yang sehari
lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Ketika aku bisa ngerasakan lapar, tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Aku bisa selalu tadarru, khusyuk, ibadah khusyuk, dan selalu menghadapkan hatiku kepadamu karena minta kepada Allah, membutuhkan, dan aku selalu ingat kepadamu. Wa idza syabi'tu syakartuka. Dan ketika aku kenyang, maka aku bisa bersyukur kepadamu, dan hamidtuka, aku bisa memujimu. Jadi itu konsep Islami yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam memandang hidup ini, ya. Jadi tidak selalu begini, itu seperti Qarun, itu nggak nikmat, ya. Makanya Rasulullah dalam Islam itu ada syariat puasa, ya. Syariat puasa ini menjadikan kita itu betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Nikmat yang paling murah menjadi sangat nikmat sekali, es teh, ya, itu kan murah sekali. Tapi kalau itu dipakai untuk berbuka, wow, minuman paling sangat menyegarkan itu. Nah, itu konsep Islami, ya. Tidak usah terlalu mewah-mewah, ya. Makanya orang mukmin itu ya seperti itu. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang pola berpikirnya itu pola berpikir Islami, dan itu tidak didapatkan kecuali dari seorang mukmin. In asobathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kelapangan, dia akan bersyukur, dan itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia. Kalau dia ditimpa kesusahan, kesempitan, maka dia akan bersabar, dan itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia. Maka yang puncak, ya, puncak tingkatan manusia, tingkatan tertinggi, ya, derajat tertinggi itu bukan nabi, tapi abdun, hamba. Makanya subhanalladzi asra bi abdi. Jadi Rasulullah dipanggil, diceritakan sebagai tadi orang yang Allah betul-betul akui sebagai hamba, ya. Subhanalladzi asra bi abdi, itu derajat tertinggi itu. Ketika manusia itu menjadikan dirinya itu adalah hamba Allah, selalu butuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia ridho. Karena Buddha itu nggak ada pilihan lain kecuali ridho dengan tuannya. Mau dibuat model apapun takdirnya, dia akan selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia minta. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita minta, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, minta diberikan kesehatan, keselamatan yang enak-enak. Tapi ketika Allah uji, dia akan tadi ridho, betul-betul ridho. Nah, itulah, ya, puncak kenikmatan ketika kita bisa menata pola pikir kita, pola pikir yang Islami dalam memandang sesuatu itu, sehingga kita tidak tersesat jalan. Kita bisa mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan hidayah yang paling besar itu adalah hidayah Islam, ya. Makanya mari kita belajar Islam, menata hidup kita yang Islami, kemudian keluarga kita Islami, pekerjaan kita juga pekerjaan yang Islami, ya. Sebagaimana hadis yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu dua hadis tentang hak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul atish. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Itu diantaranya, tidak membatasi. Tapi beliau sebutkan yang penting-penting.
Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Artinya di sini Rasulullah menerangkan kepada kita, Islam itu adalah agama sosial, mengajarkan kepada kita hidup sosial karena manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu raddus salam, ya, menjawab salam. Artinya harus ada yang salam kan gitu. Wa iyadatul marid, ketika ada yang sakit kita jenguk. Wa tibaul janais, ketika ada yang meninggal kita melayat jenazahnya. Wa ijabatud da'wah, ketika ada yang undang kita jawab undangan tersebut. Wa tasmitul atis, bahkan yang paling remeh kita menjawab orang yang sedang bersin, ya. Demikian juga hadis berikutnya, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadatil marid wa tiba'il janaiz wa tiba'il janazah wa tasmitil atis wa ibraril muksim wa nisril madlum wa ijabatid da'i wa ibsa'is salam wa nahana an khawatim aw takhattum bidzahab wa an syurbin bil fiddah wa anil mayathir al khumur wa anil qasi wa an lubsil harir wal istibraq wa dibaj. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 hal dan melarang kami dari 7 hal pula. Beliau memerintahkan kami untuk yang pertama menjenguk orang sakit, yang kedua mengantar jenazah, yang ketiga menjawab tahmid orang yang bersin, yang keempat memenuhi sumpah orang yang bersumpah, yang kelima, artinya memenuhi sumpah orang yang bersumpah itu ketika ada orang itu meminta kepada kita sesuatu, ya, maka kita bisa saja menolaknya. Tapi kalau dia bawa-bawa nama Allah, maka kita dituntut untuk tadi nuruti, ya. Jadi demi Allah tolong ambilkan, nah itu uqsimu billah, tolong ambilkan gini. Nah itu bagian dari hak, ya. Jadi memenuhi sumpah orang yang bersumpah, menolong orang yang dizalimi, mendatangi undangan dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari 7 juga. Yang pertama adalah cincin atau memakai cincin emas. Yang kedua minum dengan bejana perak. Yang ketiga pelana yang terbuat dari sutra merah. Yang keempat baju sutra campuran. Yang kelima memakai sutra. Yang keenam istabrok, yaitu kain sutra tebal, dan dibaj, pakaian sutra. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita tentang hak-hak seorang muslim yang patut kita tunaikan. Demikian juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu menata, ya, menata cara hidup kita. Termasuk cara berpakaian juga ditata. Dilarang memakai ini dan ini, ya. Cara minum juga ditata, dilarang minum pakai tadi itu apa? Bil fiddah, ya. Memakai minum dari bejana yang terbuat dari perak. Demikian juga tadi pakaian sutra dengan berbagai macam bentuknya, karena ada macam-macam, ada sutra kasar, ada sutra halus, ya. Kemudian pakai cincin yang terbuat dari emas, ya, dan beberapa hal yang lainnya, ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa seorang muslim itu memperhatikan aturan-aturan Allah dalam menjalani kehidupannya. Karena muslim itu adalah orang yang berserah diri. Artinya kalau kita mengaku diri kita itu muslim, maka kita berserah diri kepada Allah, kita berserah diri dengan aturan-aturan Allah.
Kita akan mendapatkan kemuliaan Islam sejauh mana kita menerapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan keberkahan Islam ini sejauh mana itu pula kita mengamalkan aturan-aturan tersebut. Kalau kita bisa mengamalkan semua tata cara segala yang kita amalkan, nah itu baru menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kita akan mendapatkan itu. Ya. Jadi kalau kita baca tentang tata cara atau fikih muamalah, maka sangat indah sekali muamalah yang Islami. Ya. Tata cara bertetangga sangat bagus sekali. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat indah sekali karena tadi ya banyak aturan-aturan yang tadi yang sangat sesuai dengan fitrah kita. Jadi Islam agama yang lengkap aturannya, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kalau yang lainnya paling ibadah, yang penting ibadah seminggu sekali. Tapi kalau Islam itu lengkap detail aturannya. Makanya Rasulullah SAW katakan taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang, semuanya sudah aku jelaskan. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang hari. La yazighu anha illa halik. Tidaklah orang yang berpaling dari aturan Islam ini kecuali dia akan binasa. Dan Islam ini adalah jalan keselamatan. Ya. Jadi Rasulullah katakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan. Itu jalan keselamatan itu. Dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Dan tentunya ini kan perlu kita belajar. Ya. Apa yang Allah perintahkan mesti mendatangkan maslahat. Apa yang Allah larang pasti mendatangkan madarat. Pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang sahabat, ya, termasuk yaitu Imran bin Husain. Ya. Ada seorang laki-laki yang tadi pakai cincin, ya, jimat. Ketika ditanya Rasulullah, itu apa itu? Minal wahina ya Rasulullah. Ini untuk penangkal sakit. Saya ini sakit. Ini saya pakai untuk tadi obat penangkalnya. Itu jimat. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Ya. Dalam riwayat yang lain bal innaha minal muhina. Itu bukan sebagai penangkal untuk kuat, bahkan itu tidak menambahmu kecuali lemah. Itu yang menambah kamu tambah lemah. Artinya ini kan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya. Maka ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka itu akan dia berobat dengan sesuatu yang dilarang, maka itu sesungguhnya hakikatnya itu menambah sakit dia, menambah dia lemah. Ya. Adanya yang kuat dan yang lain itu hanya bisikan setan saja, tapi itu adalah yang menambah lemah dia. Jadi Islam ini agama yang aturannya lengkap dalam segala hal. Ada syariat sholat, ada syariat zakat, ada yang syariat terkait dengan harta kita yaitu zakat, haji dan yang lainnya. Ada syariat terkait dengan pakaian kita yaitu nutup aurat dan yang lainnya. Ada syariat yang terkait dengan muamalah kita, bagaimana cara kita berdagang dan lain sebagainya. Dan kita tertuntut untuk menerapkannya itu semua. Karena Islam itu bukan agama teori, Islam itu adalah agama praktek, teori dan praktek. Maka kita belajar, kemudian belajar juga bagaimana mempraktekkan Islam itu. Mencontoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini, bahwa Islam mengatur kehidupan sosial yang Islami. Ya. Islam mengatur kehidupan sosial yang Islami.
Dan itu bagian, sampai Rasulullah katakan itu bagian dari hak seorang muslim, ya, agar muslim itu peduli dengan yang lainnya, sampai Rasulullah masukkan ini dalam hak muslim terhadap muslim yang lain. Dan semuanya itu penuh dengan keutamaan, ya. Di antaranya tadi hakul muslim alal muslim, yang pertama raddus salam, menjawab salam, ya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain menjadikan hubungan sesama muslim itu menjadi harmonis, jadi nggak tanggung-tanggung, bukan sekedar nyapa, tapi mendoakan, assalamualaikum, semoga engkau selalu selamat, kesejahteraan selalu bersama kamu, engkau sehat, engkau selamat, kan sangat mulia sekali, ya. Jadi salam bukan sekedar salam, tapi itu adalah doa. Dan yang sangat kita butuhkan itu yang keselamatan, toh. Apa arti sebuah harta, banyak harta akan tapi tidak selamat, itu buat apa? Punya pasangan yang cantik tapi kemudian nggak selamat, kemudian buat apa pasangannya? Ya, jadi yang pokok itu adalah selamat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, doa apa yang paling bagus ya Rasulullah? Maka beliau ngajarkan, katakan waqul Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon ampunan dan aku mohon afiyah, yaitu sehat selamat. Itu doa yang paling bagus yang kita ucapkan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan yang menekankan agar hak ini betul-betul diamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Sampai kita bertamu, maka budaya Islami, aturan Islami, syariat Islami ini yang didahulukan, yaitu ucapkan salam, mendoakan agar semua isi rumah tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayul Islam khair, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik itu? Beliau menjelaskan dengan simpel, Islam yang bagus itu adalah enggak muluk-muluk. Beliau katakan tut'imut ta'am, Islam yang bagus itu adalah Islam yang luman, sering bagi-bagi makanan, tut'imut ta'am. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian beliau lanjutkan, selain Islam yang luman itu adalah Islam yang tadi suka nyebarkan salam terhadap orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Yang penting ini Islam, wong Islam sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Dan itu perlu mental, ya. Karena kita biasa salam kepada yang kenal saja, ya. Jadi Rasulullah katakan kepada yang kenal dan yang tidak kenal, ya. Terkadang ya, gimana kalau sungkan nggak dijawab terus nggak kenal kok, ya, tapi kalau terbiasa itu budaya ini, maka ya paling tidak kita tadi membiasakanlah, ya. Jadi Allah jadikan salam ini, ya, selain itu bagian dari hak muslim, itu adalah bukti bagusnya Islam seseorang. Kemudian Allah jadikan salam juga ini pintu masuk surga. Rasulullah katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum, ya. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Awal adullukum, maukah aku tunjukkan amalan yang jika kalian kerjakan kalian akan jadi saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, sebarkan salam, ya. Sedikit-sedikit salam, sedikit-sedikit salam, ketemu salam, itu adalah kunci masuk surga. Kemudian juga
Dikuatkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, dan ini yang pertama kali beliau sampaikan ketika datang ke Yathrib, ke Madinah. Disampaikan oleh seorang Yahudi ketika penasaran tentang Rasulullah SAW yang disambut dari jauh. Kemudian dia naik kurma, naik pohon kurma, kemudian perkataan yang saya dengar, kata Abdullah bin Salam itu, yang dari lisan Rasulullah SAW, beliau katakan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, at'imut ta'am, bagi-bagilah makanan, sambung tali rahim, sholatlah ketika orang sedang tidur, maka kalian akan masuk jannah dengan selamat. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Ya, kita lanjutkan sebentar. Yang kedua yaitu di antara hak muslim wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Jadi Rasulullah SAW jadikan ini hak untuk menekankan agar kita melakukannya. Selain itu beliau juga mengiming-iming kita pahala-pahala, keutamaan-keutamaan. Karena kita ini orangnya itu adalah suka nanya dapat apa. Ya, kalau kita ngerjakan ini dapat apa.
Maka itu bagian dari targhib, memberikan motivasi. Rasulullah katakan, innal muslim idza ada khawal muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Seorang muslim ketika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dia sedang berada di taman surga sampai dia pulang. Demikian juga dalam hadis yang lain, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit ya, atau mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka ada malaikat yang menyeru, antibta, engkau ini orang baik, wa taba mamsaka, langkahmu baik, artinya berpahala, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau akan mendapatkan tempat di surga. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah katakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumshi wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharif fil jannah ya. Jadi barang siapa tidaklah seorang muslim itu menjenguk saudaranya sesama muslim di pagi hari kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai waktu sore. Dan barang siapa tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, maka di sore hari illa shalla alaihi, kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai pagi hari. Nah, itu amalan yang luar biasa. Artinya selain ini Rasulullah jadikan sebagai hak ya, agar kita ini perhatian. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita keutamaan pahala yang akan kita dapatkan. Termasuk juga keutamaan melayat jenazah watiba'il janaiz. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita dengar, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falau qirat wa man syahidaha hatta tudfan falau qiratan. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil 'azimain. Barang siapa yang melayat jenazah sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang terus lanjutkan melayat sampai dikuburkan, dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, apa itu 2 qirat? Beliau katakan, yaitu pahala seperti 2 gunung besar ya. Selain keutamaan ini juga yang akan kita dapatkan dari melayat jenazah itu adalah zikrul maut. Kita diingatkan kamu pasti mati. Ya, jadi kematian itu adalah perjalanan yang pasti ya. Tidak ada seorang pun yang terbebas darinya, itu pasti, perjalanan yang pasti. Jadi semakin hari semakin dekat, gak ada yang semakin jauh, pasti semakin dekat ya. Maka dengan ikut-ngikuti jenazah itu kita bisa sadar, sehingga persiapan untuk bekal-bekal nanti kita setelah meninggal. Wa ijabatu da'wah juga menjawab undangan saudara kita. Dan yang terakhir adalah tasmitul atis ya, yaitu mendoakan orang yang bersin ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, idza atisa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibu yarhamkallah fa idza qala lahu yarhamkallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Islam ini sangat indah sekali ya. Sampai bersin pun ada aturannya. Ketika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, karena itu kenikmatan. Bersin itu adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, proses tubuh untuk tadi menolak kuman ya. Alhamdulillah wal yakul lahu, kemudian saudaranya mendengarnya,
ucapkan yarhamukallah, semoga Allah menyayangi kamu, merahmati kamu. Ya. Jadi kenapa? Karena dia sedang sakit. Agar apa? Kalau Allah merahmati dia, menyayangi dia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini tadi mampu melewati, atau Allah ringankan, ya. Allah ringankan cobaan dia. Maka ketika kita ini sedang mendapatkan ujian dari Allah, ya, yang terbaik itu adalah kita mohon rahmat Allah. Ya Rahim irhamni ya Rahim, ya. Jadi itu yang paling tepat, ya. Bukan ya Allah, ya memang boleh, ya Allah kuatkan saya, boleh, ya. Tapi kurang tepat, karena kalau boleh jadi Allah menguatkan kamu tapi dikasih cobaan lebih berat lagi, ya. Tapi yang paling tepat itu adalah ya Rahim irhamni ya Rahim, ya Maha Pengasih, sayangi saya hamba yang lemah, ya. Jadi kita memang makhluk ini tidak bisa lepas dari ujian Allah, karena kita hidup di dunia untuk diuji. Tapi kita minta kepada Allah agar ketika ada ujian itu Allah ringankan, ya. Maka yang paling tepat itu adalah ngambil tadi wasilah nama Allah tadi, Rahim, yang Maha Rahmat, yang Maha Penyayang, sehingga Allah ringankan, ya. Allah mudahkan melalui, ya, bisa melampaui ujian ini dengan mudah. Jadi memang kita tidak akan terlepas dari ujian, karena mesti kita diuji. Ada yang diuji dari sisi ininya, dari anaknya, dari macam-macamnya, mesti, ya. Ada yang di sisi dari harta, ya. Ada yang dari sisi yang lain, mesti nggak ada yang tepat. Maka doa yang paling tepat itu adalah kita mohon kasih sayang Allah, ya Rahim irhamni, ya. Karena apa? Agar kita bisa melampauinya, ya. Bukan kuatkan saya, karena boleh jadi itu ya boleh, tapi kurang tepat, ya. Karena boleh jadi Allah menguatkan kamu ditambahi lagi ujiannya, itu tambah berat nanti, ya. Tapi yang paling tepat itu adalah ya Rahim irhamni ya Rahim irhamni, sebagai zikir kita agar Allah yang Maha Kasih Sayang, Maha Pengasih itu memudahkan kita, menyayangi kita, sehingga kita bisa melampauinya dengan mudah. Kemudian dijawab, falyakul, kalau saudara kamu mengucapkan yarhamkallah, kamu juga balas, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kamu dan menata hati kamu. Ini kan doa yang luar biasa. Jadi pernah ada kisah ini, Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, ya, itu dalam perjalanan naik kapal, itu dia dengar ketika kapalnya itu agak di tepi, itu dia dengar ada seorang yang di tepi itu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nggak ada yang jawab di situ karena sendiri dia agak keras sehingga dia dengar itu. Maka kemudian di situ ada orang yang pakai sampan. Dia, jadi kalau kapal besar kan nggak bisa nepi. Kalau nepi harus pakai perahu kecil. Maka dia nyewa perahu itu 1 dirham. Minta diantarkan ke orang yang di tepi tadi yang bersin. Nah, diantarkan ke sana, bayar 1 dirham. Dia hanya untuk jawab yarhamkallah. Nanti dia didoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, agar dia mendapatkan doa yahdikumullah, agar selalu mendapatkan hidayah. Nah, maka betul sebenarnya harus balik lagi. Kemudian beberapa saat kemudian malamnya semua penduduk kapal itu mimpi bahwa Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dirham. Maka kemudian terbangun, datang kepada Abu Dawud, kok saya mimpi begini? Baru dia ceritakan, tadi ada orang bersin di tepi, saya nyewa perahu kecil 1 dirham untuk jawab bersinnya tadi itu. Ternyata itu bisa kunci masuk surga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya monggo dari sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Abik. Agak maju, Abik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak muslim terhadap muslim yang lain adalah diantaranya menjawab salam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengucapkan salam. Hukumnya ini kan berbeda. Menjawab salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, menyebarkan salam hukumnya sunnah. Yang saya tanyakan di sini, kedudukan ini istimewa mana Ustadz? Mengucapkan salam apa menjawab salam? Terima kasih. Ya istimewa mengucapkan, belum diucapkan untuk jawab. Nah, mana yang istimewa antara padahal itu kan wajib ya. Ya. Cuman yang wajib ini kan nggak ada kecuali ada yang sunnah kan gitu ya. Apa jadi yang wajib ini kan tidak ada kecuali setelah ada yang sunnah. Jadi yang sunnah ini menjadi wasilah adanya yang wajib ya. Jadi dia dapat double ya, karena dia menjadi wasilah ini. Karena kalau makanya tadi menjadi pemula itu yang terbaik ya. Jadi kenapa di situ diwajibkan? Agar menekankan ini agar ada saut menyaut ya. Karena kalau sunnah aja sunnah aja kok, tapi kalau dengan menekankan itu menjadi hak sehingga orang terpanggil untuk jawab ya. Jadi meskipun dia statusnya sunnah, tapi pahalanya luar biasa karena dia menjadi jembatan adanya yang wajib tadi itu. Ya. Ya. Monggo tebarkan salam. Monggo yang lainnya. Yang lain Pak Wafik. Andalan. Ya, selanjutnya Ustadz, saya ingin tanya sedikit Ustadz, masalah sutra ini ya. Ini khusus untuk laki-laki Ustadz ya? Iya. Yeah. Untuk laki-laki ya. Kenapa kok untuk laki-laki saja Ustadz? Barangkali ada apa itu hikmah atau ya yang dibalik itunya? Kenapa laki-laki diperbolehkan? Tidak diperbolehkan dalam termasuk cincin emas. Yaitu sebagai pertama dalam kelanjutan hadis itu, barang siapa yang memakainya di dunia dia tidak memakainya di akhirat, sebagai ujian mau tidak gini. Kemudian yang kedua itu adalah itu perhiasan untuk cewek, untuk wanita. Jadi Islam itu adalah agama yang jelas pembatasnya. Kamu laki-laki yo pakaiannya laki-laki, cara berhias artinya laki-laki nggak usah pakai hiasan yang ini karena itu untuk kecantikan. Karena kalau laki-laki pakai kecantikan ya jadi bencong nanti. Jadi kan agama Islam itu agama yang jelas. Jadi untuk laki-laki yang ini, perempuan yang ini sesuai dengan tabiatnya. Dan Rasulullah ngancam barang siapa yang memakainya, berani memakainya di dunia, dia tidak memakainya nanti di akhirat. Kelanjutan hadisnya itu seperti itu. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambar. Semoga bermanfaat dan semoga saja kita semua selalu mendapatkan hidayah sehingga bisa menjalankan atau melaksanakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.